kami kepadamu Tuhan. Inilah rindu kami. Haleluya. Datang kepadamu. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku, segenap hatiku mau menyembahmu. Amin. Seluruh hidup kami, seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Hati kami Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku hanya bagimu Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu, di setiap waktu. Mari nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Nyatakanlah rindu kita kepada Tuhan. Amin. Inilah rinduku, kami rindu Engkau Tuhan. Haleluya, hanya Tuhan yang dapat memuaskan hasrat kita. Segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, karena Tuhan layak dipuji. Ku memujamu ya Allahku, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyata ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku. Mari Tuhan dengar pernyataan bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu lagi. This is my desire to honor you Lord. Hallelujah. This is my desire to honor you, to honor you, Lord. My heart, I worship you. All I have within me, I give
saudara. This is my desire, Lord, hear me, Lord. This is my desire. Tuhan, kami mau menghormati Engkau Tuhan. Lord, with all my heart I worship you. Seluruh hidupku, all I have within me, I give you praise. All that I adore is in me, Lord. I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you, oh Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your Lord, I give you my heart. My heart, I give you my soul. Kami hidup untuk Engkau, I Tuhan. live for you. Yang nafas hidup Tuhan berikan kesucian. Every moment I'm awake, Lord, have your have your way in me. Hallelujah. Have your way in me, Lord. Have your way in me, Lord. Have your way in me. Terima kasih Tuhan. Bapa, seperti pujian ini, terima kasih untuk nafas hidup. Ketika kami masih bisa bernafas, itu karena anugerah-Mu Tuhan. Momen ini Tuhan berikan untuk kami pakai menyembah Engkau Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terimalah pujian dan penyembahan kami. Bertahtalah Tuhan, karena kami tahu ketika hati Tuhan disenangkan, Tuhan memberikan sukacita di dalam hidup kami. Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan memberikan kesembuhan di dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Berotoritaslah Tuhan. Kami percaya segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan kami tolak di dalam nama Yesus. Kami bebas memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, kami mengucap syukur. Ambil alih ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Terima kasih Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Ini pengakuan kami. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Nyatakan kemuliaan-Mu Kau jaga. Kami tetap percaya. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatan
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali lagi, sungguh besar setiamu. Haleluya. Sungguh besar setia. Mari rasakan kesetiaan Tuhan. Bersyukurlah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang selalu Kau lebih mengerti isi hatiku. nyatakan kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah. Ku percaya. Haleluya. Kami percaya bahwa Tuhan selalu beserta kami, menolong kami sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan beserta dengan kami. Setiap suka duka kami, situasi kondisi dunia pada saat ini, Tuhan beserta kami. Sambut firman Tuhan dalam nama Yesus, dan yang percaya katakan amin. Shalom, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua ada di dalam berkat Allah yang maha besar, maha kudus. Kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Saya ambil di dalam Roma pasal 8 ayat 31 mulai. Keyakinan iman yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Saya mau juga ambil langsung di ayat ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Sebab aku yakin di ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, pemirsa yang dikasihi Tuhan, seringkali kita melalui masalah-masalah hidup kita, seringkali kita kehilangan iman kita. Mungkin persoalan dalam rumah tangga, persoalan di dalam keuangan kita, persoalan di dalam apapun yang kita hadapi. Seringkali iblis itu akan datang dalam pikiran kita berkata, doamu akan terhalang.
Kamu tidak didengar oleh Tuhan. Kamu berdosa. Percayakah engkau jikalau Allah masih memperhitungkan dosa dan pelanggaran kita, Dia tidak pernah akan mengutus Yesus mati di atas kayu salib untuk kita. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia memberikan Kristus Yesus kepada kita untuk menebus kita, membeli kita menjadi milik kepunyaan-Nya. Namanya menjadi milik kepunyaan, itu adalah milik Allah. Dan kalau kita menjadi milik Allah, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak akan ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih Allah. Tuhan mau kita mempunyai satu keberanian untuk percaya. Karena Allah telah menjanjikan kemenangan itu kepada kita semua. Kemenangan demi kemenangan itu yang telah dianugerahkan kepada kita harus ditindaklanjuti. Seringkali kita tidak menindaklanjuti apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Memang untuk menindaklanjuti perlu satu ketekatan, respon kita atas firman Tuhan, dan berani berjalan atas firman itu dengan memegang teguh. Kalau kita tidak meresponi firman Tuhan, sering kita juga di gereja kita dengar firman, atau sharing, atau kita membaca firman Tuhan, sering kita hanya menjadikannya sebuah pengetahuan. Firman itu hidup. Karena dia hidup, maka dia perlu kita meresponi setiap firman Allah itu, sehingga firman itu bisa menjadi rema dalam hidup ini. Banyak orang karena tantangan, karena masalah, mereka sudah tidak melihat kasih Allah yang besar ini. Jikalau Allah telah memberikan yang termahal, yaitu Kristus untuk kita semua, masa sih Tuhan tidak menjawab doa kita, apalagi hanya sekedar hidup kita, sekedar apa yang kita pakai, sekedar untuk anak kita, keluarga kita. Masa sih Tuhan tidak menganugerahkan hal itu kepada kita? Di akhir zaman ini, seringkali masalah demi masalah, kita banyak membaca buku pengetahuan, berita-berita, itu menciutkan iman kita. Percayalah, Allah di pihak kita, maka kita pasti menjadi pemenang, lebih daripada pemenang. Karena itu jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan Dia, itu mengandung satu arti yang luar biasa. Tuhan berkata, apa yang aku punya itu milikmu. Permasalahan kita tidak pernah dapat menikmati apa yang Allah mau dalam hidup kita. Karena kenapa? Yang menghalangi kita sebenarnya bukan orang lain. Yang menghalangi kita adalah hati kita sendiri dan pikiran kita. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, percayalah, jikalau Allah ada di pihak kita, kemenangan itu pasti terjadi. Karena itu jemaat, saya mengajak kita semua berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Dia menyerahkan anaknya bagi kita, mengizinkan kita menikmati apa yang Dia mau beri dalam hidup ini bersama-sama dengan Dia. Biarlah segala firman ini menjadi landasan kita, kekuatan kita, percaya akan kasih Allah yang sempurna itu. Saya percaya jikalau kita memegang apa yang Allah mau dalam hidup kita ini, Allah mau kita percaya kasih-Nya yang besar itu, yang sempurna itu telah turun atas kita. Karena itu jemaat dikasih Tuhan, jangan pernah kita takut, jangan pernah kita khawatir. Jangan pernah kita memikirkan, oh nanti saya begini dan begitu. Tidak perlu. Yang perlu Anda lakukan adalah fokuskan hatimu, fokuskan pikiranmu, fokuskan imanmu. Lihat kepada Kristus, kasih yang besar itu, yang tidak pernah akan gagal menjangkau hidupmu. Kasih yang besar itu akan ada selalu, karena Dia ada di dalam kita sebagai orang percaya. Saat kita memanggil Dia, ya Bapa, ya Abah, Dia ada di dalam kita. Dia ada bersama dengan kita, membawa kasih-Nya yang besar itu ke dalam kita. Sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir. Percayalah, kasih Allah tidak pernah akan memisahkan kita dari apapun juga. Dia selalu akan ada bersama dengan kita, memberi kita kekuatan,
memberi kita kasih, perlindungan, bahkan apa yang kita perlukan. Naikkan doamu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Percaya Tuhan akan menjawab engkau. Percayalah bahwa Allah ada di pihakmu, yang akan memberi engkau jalan keluar dalam setiap persoalanmu. Karena itu jemaat dikasih Tuhan, saya hanya meminta Anda arahkan hatimu sungguh-sungguh kepada Allah. Arahkan kepada Dia, sungguh-sungguh arahkan kepada Tuhan. Arahkan mata hatimu, arahkan mata pikiranmu, sungguh-sungguh melihat kepada Allah. Dan katakan kepada dirimu sendiri, jikalau Allah ada di pihak saya, siapakah yang akan menjadi lawan saya? Jikalau Allah yang memberi saya kemenangan, maka kemenangan itu pasti terjadi. Karena sekali Allah berfirman, itu ya dan amin. Karena itu, jemaat dikasih Tuhan, ya, jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Jangan pernah engkau meragukan Allah. Pegang janji Allah, pegang firman Allah. Maka semua itu, apa yang menjadi pergumulan hidupmu, percaya Allah ada bersama dengan engkau. Allah ada bersama dengan engkau, menyertai engkau seumur hidupmu. Kasih-Nya tidak pernah gagal. Kasih yang besar ini tidak pernah gagal. Kasih yang besar ini mampu menyelamatkan hidup kita. Berarti Dia mampu menyelamatkan persoalanmu juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini, engkau akan berkemenangan bersama dengan Kristus. Haleluya.